Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Bihani dengan NIM 2019 03 14 368. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang peran dan signifikasi critical success factors atau disingkat dengan CSF dan Key Performance Indicators atau disingkat dengan KPI dalam manajemen bisnis. Yang pertama, CSF Critical Success Factor. Definisi dan konsep dasar CSF. Faktor penentu kesuksesan adalah goal utama yang harus dipenuhi organisasi Anda untuk mencapai tujuan strategis. Anda dapat menerapkan CSF di tingkat proyek, program, atau organisasi meski faktor tersebut paling sering digunakan seluruh departemen atau organisasi karena berkaitan erat dengan strategi bisnis organisasi. Biasanya memenuhi aktor penentu kesuksesan dan menghasilkan manfaat signifikan dan hasil positif bagi organisasi Anda. Contohnya, bayangkan Anda menetapkan faktor penentu kesuksesan untuk meningkat kesadaran merek. Ini adalah goal yang tinggi, sekaligus yang mendorong nilai signifikan dan pangsa pasar bagi organisasi Anda untuk benar-benar meraih CSF. Proyek dan tim khusus mengerjakan beragam inisiatif dan menetapkan indikator kinerja utama KPI kuantitatif guna memahami secara akurat apa yang ingin dicapai sebelum kapan. Yang kedua, penjelasan mengenai bagaimana CSF diidentifikasi dalam suatu organisasi atau proyek. Identifikasi Critical Success Factors atau CSF dalam suatu organisasi atau proyek melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan utama. Langkah pertama adalah memahami secara menyeluruh tujuan organisasi atau proyek, kemudian melibatkan pemangku kepentingan kunci untuk mendapatkan wawasan mereka terkait faktor-faktor penting. Contoh-contoh CSF dalam berbagai industri atau bidang bisnis. Yang pertama industri pendidikan. Coursera merupakan contoh bagaimana bisnis model Canvas digunakan untuk menciptakan platform pembelajaran sukses. Yang kedua, industri pariwisata. Jasa konsultan pariwisata dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti inovasi untuk tetap mengungguli penemuan kompetitor. Yang ketiga, industri penginapan. Bisnis tempat penginapan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, kebersihan, dan penyewaan kamar. Yang keempat, industri selam. Penyewaan perlengkapan selam dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas peralatan, keamanan, dan kenyamanan. Relevansi GPS dalam memastikan pencapaian tujuan bisnis. Analisis faktor penentuan kesuksesan adalah teknik yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang harus dipenuhi oleh organisasi agar mencapai tujuan bisnisnya. CSF membantu organisasi dalam menentukan tujuan strategis yang memastikan bahwa setiap elemen penting perusahaan memahami dan berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut, termasuk ke KPI, Key Performance Indicator. Definisi dan peran KPI dalam pengukuran kinerja. Menurut Bernard 2016, Key Performance Indicator adalah alat navigasi penting yang digunakan oleh para manajer untuk memahami apakah perusahaan mereka sedang mengarah kepada perusahaan atau sedang menjauhi jalur menuju kesuksesan. Menurut Parmenter 2007, Key Performance Indicators adalah metrik finansial ataupun non-finansial kemajuan terhadap sasaran organisasi. Menurut Warren 2011, Key Performance Indicator adalah sebuah pengungkapan yang menilai bagaimana cara sebuah organisasi mengevaluasi visi strategisnya dan visi strategisnya yang lain. Jenis KPI yang umum digunakan dalam manajemen bisnis. Yang pertama yaitu KPI finansial. Bentuk indikator kinerja terpenting yang terkait dengan semua hal tentang keuangan. Contoh KPI keuangan ini adalah sebagian berikut. Yang pertama, KPI laba kotor. KPI yang mengukur jumlah uang dan yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, KPI laba bersih. KPI yang mengukur jumlah sisa pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasional lainnya seperti beban bunga dan pajak. Yang terakhir itu KPI margin laba kotor.
KPI yang mengatur nilai persentase yang diperoleh dengan membagi laba kotor dengan penilaian. Jenis KPI yang kedua adalah KPI non finansial. Jenis KPI yang bentuknya tidak secara langsung dapat mempengaruhi keuangan atau suatu perusahaan. Contoh KPI non finansial yang biasanya ada di perusahaan adalah seperti manpower turnover tentang peran tenaga kerja, customer satisfaction, matriks kepuasan pelanggan, refer custom to new customer ratio tentang rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru, market share tentang pangsa pasar. Bagaimana KPI digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap CSF? KPI dan CSF adalah dua alat yang berguna dalam mencapai keberhasilan bisnis. Keduanya berperan sebagai alat pengendali dan pertumbuhan usaha. CS merupakan wilayah kritis yang kinerja tinggi atau keberhasilan sangat menentukan, dan hal tersebut menentukan keberhasilan organisasi. Sementara KPI adalah dampak dari tindakan atau action Anda yang mengidentifikasikan tentang apa yang sedang Anda lakukan dan bukan yang seharusnya dilakukan. Contoh-contoh KPI yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada tingkat kelulusan siswa. KPI ini digunakan untuk mengukur kinerja sekolah. Dan yang kedua ada tingkat penjualan properti yang mana KPI ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan properti. Dan yang ketiga jumlah output yang dihasilkan pada bulan tertentu. KPI ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir adalah ketepatan pengiriman barang jadi ke pelanggan. KPI ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan manufaktur. Yang ketiga adalah hubungan antara CSF dan KPI. Penjelasan tentang bagaimana CSF dan KPI saling terkait dan saling mendukung. CSF dan KPI adalah dua alat yang saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai menjalani bisnis. CSF merupakan wilayah kritis yang kinerja tinggi atau keberhasilannya sangat menentukan, dan hal tersebut menentukan keberhasilan organisasi. Sementara KPI adalah dampak dari tindakan action Anda yang mengindikasikan tentang apa yang sedang Anda lakukan dan bukan yang seharusnya Anda lakukan. KPI ini digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan atau level keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. KPI dapat dikembangkan sesuai dengan CSF yang telah diidentifikasi oleh organisasi. Bagaimana penggunaan KPI dan dapat membantu dalam memonitor CSF dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. KPI dan CSF adalah dua alat yang saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai keberhasilan bisnis. CSF merupakan wilayah kritis dan kinerja tinggi, keberhasilan yang sangat menentukan, dan hal tersebut menentukan keberhasilan organisasi. Sementara KPI adalah dampak tindakan. KPI digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan atau level keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, implementasi dan manfaat CSF dan KPI. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan CSF dan KPI dalam sebuah organisasi. Yang pertama, identifikasi misi dan tujuan strategi organisasi. Yang kedua, evaluasi setiap kandidat CSF. Dan yang ketiga, komunikasi CSF kepada setiap elemen penting perusahaan. Yang keempat, kembangkan KPI. Yang kelima, monitor KPI. Yang keenam, ambil tindakan. Manfaat dari penggunaan CSF dan KPI dalam meningkatkan bisnis. Penggunaan Critical Success Factors atau CSF dan Key Performance Indicators atau KPI dapat membantu meningkatkan kinerja bisnis. CSF adalah faktor penting yang harus dipenuhi agar bisnis dapat mencapai tujuannya. Sementara itu, KPI adalah matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa baik bisnis mencapai tujuan dalam kombinasi. CSF dan KPI dapat membantu bisnis dalam beberapa cara. Kesimpulan, tentu dari poin-poin yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Critical Success Factors atau CSF merupakan faktor-faktor krusial yang harus dipenuhi agar organisasi mencapai tujuan strategisnya. Identifikasi CSF melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang dimiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan. Di sisi lain, Performance Indicators KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan. KPI sangat berkaitan dengan CSF karena KPI mengukur kinerja terhadap faktor-faktor kinerja. Terima kasih.
Baiklah, saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.